Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menerima ilmu baru di mata kuliah hari ini. Oke, selamat datang lagi di mata kuliah basis data. Dan hari ini kita akan membahas tentang pengenalan MySQL dan juga SQL. Di materi hari ini ada beberapa yang akan kita bahas di MySQL. Itu diantaranya adalah pengenalan tentang MySQL itu sendiri, kemudian store engine pada MySQL, instalasi MySQL, akses MySQL, tipe data MySQL, database object, dan juga SQL. Dan mari kita mulai ini untuk pembahasan tentang MySQL. MySQL ini secara definisi ya, ini merupakan suatu perangkat lunak database yang berbentuk database relasional atau disebut Relational Database Management System yang menggunakan suatu bahasa permintaan yang bernama SQL atau Structured Query Language. Jadi MySQL ini tuh salah satu DBMS ya dari sekian banyak DBMS yang lain. Jadi ada DBMS lain selain MySQL, itu diantaranya ada Oracle, kemudian MS SQL, PostgreSQL dan lainnya gitu. Jadi tidak hanya MySQL. Nah, MySQL ini menerapkan model client server, di mana model itu ada yang model client dan model server. Kemudian MySQL ini memiliki dua bentuk lisensi, yaitu free software dan juga shareware. Di mana MySQL ini juga gratis yang berada di bawah lisensi GNU General Public License atau GPL. Ada beberapa keunggulan dari MySQL. Itu yang pertama, dia free, kemudian multiplatform, jadi dia dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi. Kemudian dia juga open source, multi user, ragam tipe data, dan juga operator. Kemudian fitur keamanannya, dia memiliki enkripsi dalam menangani password. Juga dia memiliki UI sehingga mempermudah dalam penggunaannya. Mungkin ada juga ya keunggulan lainnya seperti performance-nya cepat, kemudian dapat dipercaya juga. Selain itu di MySQL juga sudah banyak digunakan ya untuk membuat dalam pembuatan perangkat lunak atau sebuah software yang besar. Tadi ya disebutkan bahwa MySQL ini merupakan database client server, model client server gitu. Dimana database server ini merupakan pihak yang memberikan service database dan tempat penyimpanan database-nya seperti MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, SQLite, dan lain sebagainya. Dan dia juga database client yang merupakan pihak yang mengakses data yang ada pada database. Contohnya Navigat, PHPMyAdmin, atau MySQL Workbench. Ini adalah contoh MySQL version. Ada yang GPL, dimana yang GPL ini ada MySQL Community Edition yang sifatnya open source dan non komersial, dan juga MySQL Cluster Community Edition yang sifatnya open source, non komersial, dan cluster. Sementara yang
versi komersial, ada MySQL Classic Edition, ada MySQL Standard Edition, ada MySQL Enterprise Edition, dan ada MySQL Cluster Carrier Grade Edition. Di MySQL ini ada storage engine yang merupakan software module manajemen sistem yang digunakan untuk membuat, kemudian membaca dan memperbarui data dari database. Ada dua tipe ya dari storage engine ini di MySQL, ada transaksional dan juga non transaksional. Nah, ini kita lihat storage engine pada PHP MyAdmin, ada CSV, InnoDB, memori, MySum, dan lain sebagainya. Nah, di PHP MyAdmin ya, itu tadi ada InnoDB disebutkan. Ini merupakan salah satu produk Oracle Corporation setelah Oracle mengakuisisinya. InnoDB Storage Engine ini lebih luas digunakan untuk proses transaksi karena mendukung row level login, crash recovery, dan multi-version concurrency control. Storage ini menjadi salah satu engine yang menyediakan foreign key yang cocok ketika lebih memprioritaskan integrasi data. Adapun kelebihan dan kekurangan dari InnoDB, kalau yang kelebihannya dia mendukung integritas data karena adanya foreign key dan constraint, memiliki fitur recovery sendiri, kemudian proses insert dan update datanya lebih cepat, mendukung row level locking, dan juga mendukung adanya transaksi antar tabel. Sedangkan di kekurangannya dia full text search-nya itu tidak tersedia dan resource yang dibutuhkannya lebih besar. Berikutnya ada MySum. MySum ini adalah storage engine original dan termasuk storage engine tercepat, namun tidak mendukung proses transaksi. Storage engine ini termasuk sederhana, stabil, dan mudah digunakan. Dan MySum juga menyediakan tabel level locking, lebih banyak digunakan di web dan juga data warehouse. Tipe store engine ini digunakan untuk menyimpan data yang sederhana dan tidak terlalu rumit. Jika jenis storage engine MySum dipilih, maka secara otomatis MySQL akan menentukan salah satu dari 3 jenis tabel pada MySum. Ada yang statik, ada yang dynamic, dan ada kompres. Kalau yang statik itu ketika seluruh kolom dan tabel yang didefinisikan dengan ukuran yang tetap, maka tidak ada kolom seperti tipe data varchar, teks, blob, karena sifatnya fix alias statik. Kalau misalnya yang dynamic, itu seluruh kolom dan tabel yang didefinisikannya dynamic, terus berubah. Ada tipe data varchar ya, itu salah satu yang dynamic karena sifatnya efektif pada ukuran data yang menyesuaikan isi dari masing-masing kolom. Sedangkan kalau yang kompres itu merupakan kompresi dari statik dan dynamic yang menggunakan perintah MySum CHK gitu. Jadi di MySum kompres ini tabel yang sudah terkompresi tidak dapat dikenakan opsi operasi seperti insert, update, dan juga delete. Jadi di MySum ini kelebihannya dia sederhana ya tadi, kemudian dia juga tidak terlalu rumit. Dia juga memiliki fitur full text search, tapi kekurangannya tidak mendukung proses transaksi. Kemudian proses insert dan update datanya lebih lambat dibandingkan InnoDB.
Berikutnya itu ada memori, yaitu storage engine yang menyimpan data di RAM untuk akses cepat terhadap pencarian data. Storage engine yang awalnya dikenal sebagai heap engine ini pemanfaatannya cenderung mengalami penurunan. Ada beberapa di memori ini, ada CSV. CSV ini dia mulai ada di MySQL itu di versi 4.14. Ini merupakan storage engine yang menyimpan data dalam bentuk file teks dan menggunakan pembatas koma untuk memisahkan format nilai. Kemudian ada merge. Ini storage engine yang menggunakan administrator database MySQL untuk mengelompokkan secara logis serangkaian tabel MySQL yang identik dan mengacunya sebagai satu objek. Kemudian ada archive. Ini mulai ada di MySQL itu di versi 4.1.3. Ini merupakan storage engine yang digunakan untuk menyimpan atau memperoleh informasi dalam jumlah cukup besar dari tabel-tabel yang tidak terindeks. Selanjutnya ada black hole. Ini adalah storage engine juga yang menerima tapi tidak menyimpan data, dan proses pengambilan data selalu tidak menghasilkan apapun atau hasilnya empty set. Kemudian ini juga digunakan dalam desain database terdistribusi di mana data otomatis direplikasi tapi tidak disimpan. Kemudian ada federated. Ini storage engine yang menawarkan kemampuan untuk menghubungkan server MySQL yang terpisah untuk membuat satu database logis dari banyak server fisik. Dan ada example, ini merupakan storage engine yang berfungsi sebagai rintisan yang tidak melakukan apapun dan berfungsi sebagai contoh dalam kode sumber MySQL. Dapat membuat tabel menggunakan storage engine ini, tapi tidak dapat digunakan untuk menyimpan ataupun mengambil data. Ini terkait pengenalan dari MySQL. Dan untuk instalasi MySQL itu kita bisa lebih mudah instalasi MySQL ini sekaligus instalasi MySQL dalam paket XMPP ya. Jadi di sini tuh nanti kita instalasi MySQL dan juga PHP MyAdmin-nya. Jadi client servernya sudah ada dalam paket XMPP ini. Nah, XMPP ini merupakan perangkat lunak atau aplikasi yang berbasis closed platform atau multi-platform seperti Apache, MySQL, PHP, dan juga Perl. Teman-teman bisa coba download XMPP-nya di link berikut ya. Nah, ini adalah bentuk XMPP control panelnya yang telah diinstal. Adapun langkah-langkah instalasi MySQL. Jadi nanti setelah mendownloadnya, kemudian file exe-nya diklik gitu ya, di run, nanti akan muncul gambar sebagai berikut. Tuh, bisa diklik next gitu di sini, kemudian akan muncul gambar yang kedua ini. Jadi di sini tuh ada pilihan mengenai komponen mana dari XMPP yang diinstal. Kayak misalnya di sini Apache, PHP gitu ya. Ini sudah bagian penting nih. Jadi yang sudah otomatis terinstall akan diinstal. Nah, kita bisa melakukan checklist pada MySQL dan juga PHP MyAdmin. Yang lainnya tidak apa-apa, dibiarkan saja. Kemudian klik next. Kemudian di gambar berikutnya, nah ini adalah gambar untuk pemilihan directory gitu ya, atau folder tempat menyimpan XMPP. Kalau sudah diklik next, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai.
Dan kalau selesai, kita bisa bisa klik finish pada gambar yang ini ya, yang terakhir. Nah, untuk mengakses MySQL yang sudah terinstall di desktop kita, yang pertama pastikan status Apache dan MySQL-nya sudah running. Jadi dilihat di kontrol panelnya, di XMPP kontrol panelnya. Tadinya ini semua itu tulisannya adalah start gitu ya. Itu artinya belum ada yang running, belum ada yang dijalankan. Nah, untuk menjalankan atau mengakses MySQL itu kita bisa diklik dulu di Apache dan MySQL-nya sehingga statusnya sudah running dan ini actionnya berubah menjadi pilihannya stop gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran MySQL di semester ini kita menggunakan command prompt ya. Jadi nanti setelah menjalankan atau running XMPP-nya tadi Apache dan MySQL, masuk ke CMD dan masuk ke direktori XMPP-nya. Masuk ke direktori XMPP, kemudian ke MySQL dan juga ke bin. Jadi kita akan runningnya menjalankan MySQL-nya di bin ini. Nah, setelah itu inputkan perintah berikut. Ini ada MySQL min u root min h localhost root min p. Perintah ini diinputkan ke command prompt yang tadi yang sudah ada di MySQL di XMPP MySQL bin. Ini keterangannya yang pertama ada min u, ini merupakan user. Dalam hal ini memiliki nama root, jadi root ini merupakan nama usernya. Kemudian min h ini merupakan server lokal atau disebut dengan localhost, di mana localhost ini IP-nya adalah ini ya 127.0.0.1. Kemudian min p ini menunjukkan password yang digunakan untuk mengakses database. Nah, kalau misalnya sudah selesai dituliskan gitu ya, tadi MySQL min u root itu nanti akan muncul seperti ini. Dan kalau sudah sampai ke sini berarti kita sudah bisa memulai untuk membuat sebuah database di MySQL. Nah, ini ada tipe data MySQL. Jadi membuat database di MySQL juga ada tipe datanya dari data-data yang akan kita buat. Adapun tipe data di MySQL diantaranya ada integer, float, date, char, varchar atau lain sebagainya. Di integer ini merupakan untuk data yang bersifat angka ya atau nominal. Kemudian ada float untuk angka yang desimal. Ada juga date yang digunakan untuk keterangan tanggal, dimana formatnya adalah ini ya, year, kemudian month dan juga day. Ada juga date time, ini keterangan untuk tanggal dan waktu. Ada year-nya, ada month, day, kemudian ini hour, jam, menit dan second atau detik. Kemudian ada char, ada varchar, ada block dan juga long block. Nah, di database juga ada database objek. Objek-objek pada database diantaranya ada tabel, ada view, ada store procedure, ada function, dan ada event scheduler. Untuk tabel, ini adalah objek database yang digunakan untuk menyimpan data yang terdiri dari baris dan kolom. Tabel merupakan transformasi himpunan entitas pada diagram IR ke dalam bentuk basis data fisik. Jadi yang sudah kita pelajari
sebelumnya mengenai IRD gitu ya, dan akan kita transformasikan ke dalam bentuk database tabel gitu atau basis data fisik gitu ya. Nah, tabel ini terdiri dari beberapa objek, diantaranya ada field, ada constraint, dan juga ada trigger. Di field itu adalah bagian dari sebuah tabel yang berfungsi untuk menampung data sesuai dengan atribut yang dimiliki oleh sebuah himpunan entitas. Contohnya misalnya ada entitas tabel, entitas barang punya atribut kode barang, nama, dan juga harga. Maka dalam sebuah tabel ya, entitasnya menjadi sebuah nama tabel barang, atributnya menjadi sebuah field di mana ada field kode barang, nama barang, dan harga barang. Kemudian ada constraint. Constraint ini adalah batasan atau aturan yang diaplikasikan terhadap field pada suatu tabel yang bertujuan untuk menjaga integritas data. Dengan adanya constraint akan meminimalisir kesalahan data akibat kesalahan memasukkan data oleh pengguna. Ada beberapa jenis constraint, itu artinya not null, unique, primary key, foreign key, dan juga check. Di tabel juga ada trigger, itu adalah kode prosedural yang secara otomatis dijalankan untuk menanggapi perubahan tertentu pada tabel tertentu atau pada tampilan dalam database. Trigger dapat didefinisikan untuk menjalankan perintah sebelum atau setelah eksekusi DML, seperti insert, update, dan delete. Trigger juga banyak digunakan untuk menjaga integritas informasi pada database. Objek berikutnya di database itu ada view, dapat didefinisikan sebagai virtual tabel. Tabel ini bisa berasal dari tabel lain atau gabungan dari beberapa tabel. Tujuan dari adanya view ini untuk mempermudah penulisan query, untuk keamanan juga, jadi menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia, atau dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data, terutama jika kita akan menjalankan query secara berulang. Objek berikutnya adalah store prosedur. Ini merupakan serangkaian subrutin atau basis program yang dibuat dan disimpan di dalam database. Ini bisa meringkas sebuah query dan membuat keamanan lebih baik. Jadi bisa membuat satu query yang nantinya bisa dipakai atau digunakan di mana saja dan kapan saja. Selain prosedur, ada juga function atau method yang merupakan subprogram yang diperuntukkan untuk mengerjakan suatu perintah tertentu sesuai dengan fungsi metode itu sendiri. Nah, ini digunakan ketika melakukan perintah dan mempunyai nilai balikan atau return value. Kemudian ada event scheduler. Ini merupakan fitur yang ada di mulai versi 5.1.6 yang digunakan untuk melakukan otomatisasi eksekusi SQL statement. Fitur event scheduler ini aktif di server. Jadi secara default fitur ini off atau tidak aktif di MySQL-nya. Fitur ini diaktifkan dengan pengaturan global event scheduler pada MySQL. Ini bisa menjadi acuan untuk sebuah database dalam server. Contoh penggunaannya biasanya ada di aplikasi menunggu pembayaran atau di verifikasi akun saat melakukan registrasi. Ada dua jenis di event scheduler ini, ada recurring dan juga one time. Kalau recurring ini event yang akan dieksekusi berulang-ulang dalam rentan waktu yang telah ditentukan. Kalau one time ini adalah event yang akan dieksekusi satu kali setelah event tersebut didefinisikan. Nah, berikutnya adalah yang akan kita bahas mengenai
SQL atau singkatan dari Structured Query Language. SQL ini adalah sebuah bahasa permintaan database yang terstruktur. Jadi bahasa database ya yang terstruktur. Bahasa SQL ini dibuat sebagai bahasa yang dapat merelasikan beberapa tabel dalam database maupun merelasikan antar database. Nah, ini adalah komponen SQL yang terdiri dari 3 bagian. Ada DDL, ada DML, dan juga ada DCL. Dimana DDL ini terdiri dari create, drop, alter, DML terdiri dari insert, select, update, delete, dan DCL ini terdiri dari grant dan revoke. Kalau DDL itu dia singkatan dari Data Definition Language. Ini merupakan kumpulan perintah yang digunakan untuk mengelola struktur objek dari sebuah database. Jadi yang kaitannya dengan struktur database, struktur objeknya gitu ya. Tadi kan ada create, ada drop, dan juga alter. Kalau DML ini singkatan dari Data Manipulation Language, adalah sebuah metode query yang dapat digunakan apabila DDL-nya telah dibuat atau telah terjadi, sehingga fungsi dari query DML ini dapat diakses untuk melakukan manipulasi database yang telah dibuat. Tadi isinya ada insert, update, select gitu ya. Kemudian ada juga DCL atau Data Control Language. Ini merupakan metode query SQL yang digunakan untuk memberikan hak otorisasi mengakses database, mengalokasikan space, pendefinisian space, dan juga pengauditan penggunaan database. Ini DDL, DML, dan DCL selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke, untuk materi pengenalan MySQL dan SQL ini sudah cukup. Adapun tugas yang harus dikerjakan oleh teman-teman, yaitu silahkan lakukan download dan install XAMPP di desktopnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.